Tel Aviv bergetar hebat. Rudal berat 170 ton Iran hantam Israel hingga hancur berkeping. Gelombang eskalasi konflik antara Iran dan Israel kembali meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir, ditandai dengan serangkaian serangan rudal yang menghantam wilayah Israel, termasuk kawasan Tel Aviv dan sekitarnya. Sirene peringatan udara berbunyi di berbagai kota, menandakan adanya ancaman serangan yang datang secara berulang dalam beberapa gelombang. Militer Israel mengonfirmasi bahwa rudal diluncurkan dari arah Iran sebagai bagian dari respons atas operasi militer yang sebelumnya dilakukan terhadap target di wilayah Iran. Sistem pertahanan udara Israel langsung diaktifkan untuk mencegat proyektil yang masuk. Ledakan terdengar di langit Tel Aviv, sebagian merupakan hasil intersepsi, sementara sebagian lainnya terjadi saat proyektil jatuh di daratan. Eskalasi konflik antara Iran dan Israel kembali meningkat dalam fase yang dinilai paling intens dalam beberapa waktu terakhir. Serangkaian serangan rudal yang diluncurkan ke wilayah Israel, termasuk Tel Aviv, memicu situasi darurat di berbagai kota dan memaksa warga untuk berlindung di tengah ancaman yang datang secara berulang. Sirene peringatan udara berbunyi berkali-kali dalam interval yang singkat, menandakan adanya peluncuran proyektil dari jarak jauh. Militer Israel mengonfirmasi bahwa sistem deteksi dini mereka menangkap peluncuran rudal dalam beberapa gelombang berturut-turut. Setiap gelombang serangan memaksa sistem pertahanan udara bekerja secara maksimal untuk mencegat ancaman yang masuk. Ledakan terdengar di berbagai titik di langit Tel Aviv dan wilayah sekitarnya. Sebagian merupakan hasil intersepsi di udara, sementara sebagian lainnya terjadi setelah proyektil mencapai permukaan. Dampak dari ledakan tersebut menyebabkan kerusakan pada bangunan, kendaraan, serta infrastruktur publik di sejumlah lokasi. Kaca-kaca bangunan pecah akibat gelombang kejut, dan puing-puing berserakan di beberapa ruas jalan utama. Tim penyelamat dan layanan darurat segera dikerahkan untuk menangani situasi di lapangan. Proses evakuasi korban dilakukan di tengah kondisi yang masih belum sepenuhnya aman, mengingat potensi serangan lanjutan tetap ada. Layanan medis melaporkan adanya korban luka dengan berbagai tingkat keparahan, sementara beberapa insiden sebelumnya juga mencatat korban jiwa akibat hantaman langsung rudal ke area permukiman. Tidak hanya Tel Aviv, wilayah lain seperti Haifa dan Yerusalem juga dilaporkan merasakan dampak dari serangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan serangan mencakup area yang cukup luas dan menargetkan berbagai titik strategis di dalam wilayah Israel. Aktivitas masyarakat mengalami gangguan besar. Jalan-jalan utama menjadi lengang, sekolah dan fasilitas umum ditutup sementara, serta layanan transportasi mengalami pembatasan operasional. Bandara dan jalur penerbangan juga sempat mengalami penyesuaian akibat kondisi keamanan yang tidak stabil. Warga diminta untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan dan mengikuti instruksi dari otoritas setempat. Serangan ini terjadi dalam konteks meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Sebelumnya, Israel melakukan operasi militer terhadap target yang dikaitkan dengan kepentingan Iran di kawasan lain. Langkah tersebut kemudian dibalas dengan peluncuran rudal oleh Iran ke berbagai wilayah Israel, menciptakan siklus aksi dan reaksi yang terus berlanjut. Pengamat militer menilai bahwa pola serangan kali ini menunjukkan peningkatan dari segi intensitas dan koordinasi. Penggunaan rudal dalam jumlah besar dalam waktu berdekatan bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap sistem pertahanan udara Israel. Meskipun sistem tersebut mampu mencegat banyak proyektil, volume serangan yang tinggi membuat sebagian tetap lolos dan menyebabkan dampak di daratan. Di tengah derasnya informasi yang beredar, penting untuk dicatat bahwa klaim mengenai rudal seberat 170 ton maupun kehancuran total Israel hingga hancur berkeping tidak didukung oleh laporan kredibel. Informasi yang dapat diverifikasi menunjukkan adanya serangan rudal, kerusakan infrastruktur, serta korban, namun tidak dalam skala ekstrim seperti yang disebutkan dalam klaim tersebut. Situasi ini juga berdampak pada kondisi psikologis warga sipil. Ancaman serangan yang datang berulang, suara sirene yang terus berbunyi, serta ledakan yang terdengar di kejauhan menciptakan tekanan mental yang signifikan. Banyak keluarga memilih untuk tetap berada di dalam bunker atau ruang aman dalam jangka waktu yang lebih lama sebagai langkah antisipasi. Di tingkat internasional, perkembangan ini memicu kekhawatiran akan potensi meluasnya konflik. Sejumlah negara menyerukan penahanan diri dan mendorong upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan. Namun di lapangan, aksi saling balas masih terus terjadi, menandakan bahwa situasi belum menunjukkan tanda-tanda stabil dalam waktu dekat. Konflik yang berlangsung tidak hanya berdampak pada keamanan regional, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas global. Kawasan Timur Tengah merupakan wilayah strategis yang memiliki peran penting dalam berbagai sektor,
termasuk energi dan jalur perdagangan internasional. Setiap eskalasi yang terjadi di kawasan ini selalu menjadi perhatian dunia. Sementara itu, otoritas Israel terus meningkatkan kesiapsiagaan di berbagai sektor, termasuk pertahanan, layanan darurat, dan perlindungan sipil. Warga diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan situasi melalui sumber resmi. Langkah-langkah mitigasi terus dilakukan untuk meminimalkan dampak dari serangan yang terjadi. Hingga saat ini, kondisi di lapangan masih sangat dinamis. Serangan dan respons balasan terus berlangsung, memperlihatkan bahwa konflik antara Iran dan Israel masih berada dalam fase konfrontasi terbuka. Tel Aviv dan kota-kota lainnya tetap berada dalam status siaga tinggi, sementara dunia internasional terus memantau perkembangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan maupun global. Sementara itu, warga sipil tetap menjadi pihak yang paling terdampak. Ancaman serangan lanjutan, ketidakpastian situasi, serta gangguan terhadap kehidupan sehari-hari menciptakan tekanan besar di tengah masyarakat. Banyak warga memilih untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan serangan berikutnya. Hingga saat ini, situasi di lapangan masih sangat dinamis. Serangan dan respons balasan masih terus terjadi, menunjukkan bahwa konflik belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dunia internasional terus memantau perkembangan ini dengan cermat, mengingat potensi dampaknya yang luas terhadap stabilitas kawasan maupun global.